Perkenalkan, nama saya Muhammad Lubi Satria dari Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi yang akan menjelaskan tentang aspek-aspek kehidupan yang dapat mempertahankan atau meningkatkan ketahanan pangan. Baik, langsung saja. Penjelasan singkat dari 8 aspek upaya mencapai ketahanan pangan yang disertai teori pendukung. Yang pertama, memperluas pasar dan rantai pasok. Perluasan pasar dan penguatan rantai pasok bertujuan memastikan distribusi pangan yang efisien dan merata. Teori Supply Chain Management Menzer 2001 menjelaskan bahwa rantai pasok yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi dan memastikan ketersediaan pangan di seluruh wilayah. Yang kedua, perbaikan kebijakan dan institusi terkait ketahanan pangan. Kebijakan yang baik mendukung akses pangan yang stabil. Menurut Timmer 1983, kebijakan yang efektif pada tingkat nasional dapat mencegah krisis pangan melalui kontrol harga, subsidi, atau insentif produksi. Yang ketiga, perbaikan gizi dan kualitas pangan. Fokus pada perbaikan gizi memastikan masyarakat mendapat makanan yang sehat. Teori Triple Burden of Malnutrition 2019 menunjukkan bahwa akses terhadap pangan berkualitas dapat mengurangi kekurangan gizi, obesitas, dan defisiensi mikronutrien. Yang keempat, peningkatan manajemen data dan adaptasi perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak langsung pada ketahanan pangan. Menurut IPCC 2019, adaptasi perubahan iklim melalui teknologi dan sistem informasi dapat membantu petani menghadapi risiko cuaca ekstrim. 5. Perbaikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Wanita memiliki peran besar dalam sektor pangan. FAO 2011 menyatakan bahwa pemberdayaan wanita dalam pertanian dapat meningkatkan produktivitas hingga 20-30% dan mengurangi kelaparan global. Kemudian yang keenam, peningkatan penelitian, inovasi, dan komersialisasi pertanian. Penelitian dan inovasi meningkatkan efisiensi pertanian. Menurut Rutan 2002, inovasi teknologi seperti benih unggul atau irigasi cerdas sangat penting untuk menghadapi tantangan produksi pangan global. 7. Memperkuat mata pencaharian berbasis produktivitas pertanian. Ketahanan pangan erat kaitannya dengan penghasilan petani. Teori Livelihood Approach Chambers dan Conway 1992 menekankan pentingnya diversifikasi sumber penghasilan untuk memperkuat ketahanan ekonomi petani. Kemudian yang terakhir, peningkatan ketahanan populasi rentan. Populasi rentan, anak-anak, lansia, dan masyarakat miskin memerlukan perhatian khusus. Menurut Sen 1981 dalam Entitlement Theory, ketahanan pangan dapat tercapai jika semua individu memiliki akses ekonomi terhadap sumber daya pangan. Pendekatan ini berfokus pada ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan sebagai 4 pilar ketahanan pangan. FAO 1996. Program di Indonesia yang terkait dengan 8 aspek untuk mencapai ketahanan pangan. Yang pertama, memperluas pasar dan rantai pasok. Program Tol Laut memastikan distribusi pangan ke daerah terpencil melalui transportasi laut dengan biaya terjangkau. Kemudian, pasar mitra tani, fasilitas distribusi hasil panen langsung dari petani ke konsumen, mengurangi peran tengkulak. Yang kedua, perbaikan kebijakan dan institusi terkait ketahanan pangan. Rencana Pangan dan Gizi Nasional (RPGN). Kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui koordinasi antar lembaga. Kemudian program Bulog, penyimpanan dan distribusi pangan pokok untuk stabilisasi harga dan ketersediaan. Yang ketiga, perbaikan gizi dan kualitas pangan. Yang pertama, program pemberian makanan tambahan PMT, memberikan makanan bergizi kepada ibu hamil, balita, dan anak-anak untuk mencegah stunting.
Kemudian Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Germas meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi pangan bergizi seimbang. Kemudian yang keempat, peningkatan manajemen data dan adaptasi perubahan iklim. Sistem informasi, ketersediaan dan harga pangan strategis atau SIKHPS, pemantauan data pangan secara real time. Kemudian program Climate Field School, latih petani untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim dengan teknologi dan manajemen pertanian. Yang kelima, perbaikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Program Perempuan Tani HKTI meningkatkan keterlibatan perempuan dalam sektor pertanian dan agribisnis. Kemudian KUR untuk perempuan, kredit usaha rakyat atau KUR dengan akses mudah bagi perempuan pelaku usaha tani dan pangan. Yang keenam, peningkatan penelitian, inovasi, dan komersialisasi pertanian. Yang pertama, pengembangan benih unggul, balitbangtan, penelitian dan distribusi benih unggul untuk meningkatkan hasil panen. Kemudian program Smart Farming, mendorong penggunaan teknologi berbasis IoT dan drone dalam pertanian. Kemudian yang ketujuh, memperkuat mata pencaharian berbasis produktivitas pertanian. Program pertama, program peremajaan sawit rakyat, meningkatkan produktivitas petani kelapa sawit melalui replanting. Kemudian pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi atau KP2BK, mendorong petani kecil menjadi bagian dari usaha besar untuk meningkatkan pendapatan. Kemudian yang kedelapan, peningkatan ketahanan populasi rentan. Program bantuan pangan non tunai BPNT memberikan akses pangan kepada keluarga miskin melalui kartu elektronik. Kemudian lumbung pangan desa, menjamin ketersediaan pangan di desa terutama untuk masyarakat miskin dan rentan. Program-program tersebut dikoordinasikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, dan Badan Pangan Nasional, dengan dukungan dari organisasi internasional seperti FAO dan WFP.